semua, selamat datang di podcast Listen to Heal. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengar podcast ini. Aku Alivia Sofiani sebagai host, dan hari ini kita akan ngobrolin tentang mental health pada anak dan remaja. Nah, untuk bahas topik yang menarik ini, aku nggak sendirian. Aku bersama narasumber yang berpengalaman banget di dunia konseling, yaitu Ibu Nurul Amin, SPSI MPD, selaku guru BK di SMP 15 Semarang. Halo Ibu Nurul, terima kasih sudah hadir di podcast ini. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sebelum itu, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Selamat bergabung. Nama saya Nurul Alim, saya guru BK SMP 15 Semarang. Semoga pembicaraan kali ini membawa manfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Oke, mungkin kita bisa mulai dulu. Ya. Saat ini Ibu Nurul nih mengajar sebagai guru BK di kelas berapa saja? Saya di kelas 7 saja, dari 7A sampai 7I. Ada 9 kelas. Oh, berarti mungkin ada pembagian gitu ya? Ya. Karena di SMP 15 kan ada 27 kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 7 saya, kelas 8 dan 9 dibagi dua antara Bu Tini dan Pak Irfan. Jadi kami masing-masing mendampingi 9 kelas. Oke. Hari ini kan kita lagi ngobrolin tentang kesehatan mental pada anak dan remaja, Ibu. Menurut Bu Nurul nih, apa yang membuat kesehatan mental itu penting bagi anak dan remaja pada zaman sekarang ini? Menurut saya, sebetulnya untuk sehat itu kan harus komplit ya, karena kan ada fisik, ada non fisik, ada fisik, ada psikis. Nah, kalau fisik sudah ada tenaganya, ada dokter, ada perawat dan lain sebagainya, tenaga medis. Nah, untuk yang psikis terkait dengan kesehatan mental itu juga perlu agar hidup ini seimbang, nggak cuma fisiknya aja yang dijaga, tapi psikisnya juga perlu dijaga. Agar seimbang. Iya, agar seimbang. Ada nggak sih Bu kayak pengalaman atau kasus gitu selama Ibu mengajar sebagai guru BK yang menurut Ibu tuh bisa menggambarkan betapa pentingnya kesehatan mental bagi anak dan remaja? Ada sih beberapa murid saya yang merasa tidak nyaman di rumah karena orang tuanya sering bertengkar begitu. Rata-rata karena kondisi ekonomi. Ada yang sehingga bertengkar antara ayah dan ibunya. Tiap hari anak ini mendengar pertengkaran, akhirnya di sekolah juga kurang fokus ketika belajar, namun mereka ini malah lebih nyaman di sekolah. Ketika saatnya pulang malah nggak pulang-pulang karena lebih nyaman bersama teman-teman di sekolah. Untuk di rumah karena sering mendengar pertengkaran orang tua itu, tugas juga agak keteter, terus fokusnya agak kurang, terus agak merasa tidak nyaman di rumah. Itu kan juga berpengaruh ke kesehatan mental. Ada juga murid yang overthinking, dia pintar, prestasinya bagus, tapi ternyata dia ambisius juga. Jadinya terus ketika ada nilai yang kurang sesuai harapan, terus dia murung, sedih, malah jadi merasa kurang pede, padahal sebetulnya dia prestasinya bagus. Nah, di antaranya itu juga hal-hal yang pengaruh kesehatan mental di dalam keseharian murid-murid gitu. Terus ada juga yang murid saya dulu sudah lama banget. Saya menemukan tulisan di buku catatan BK, saya ingin membunuh bapak saya. Terus anak ini sebetulnya sebelumnya sudah kelihatan dalam tanda kutip istimewa negatif, usil dengan temannya dan seterusnya. Terus saya menemukan itu. Ternyata di rumah, di keluarganya, bapaknya itu tidak bekerja, ibunya bekerja, tapi bapaknya menuntut ibunya untuk mendapatkan uang lebih. Oh, jadi yang menafkahi itu ibunya? Iya, malah ibunya. Kemudian bapaknya ini kadang bekerja, tapi kalau bekerja uangnya tidak digunakan untuk keluarga, untuk diri sendiri, melakukan hal-hal negatif, termasuk judi, minum, dan lain-lain. Sehingga anak ini melihat orang tua saya kok, bapak saya kok kayak gini, ibunya sering
di apa ya, dalam bahasa Jawa diajar, dipukuli, dia jadi dendam ke bapaknya, tapi efeknya terus usil di sekolah karena kan nggak bisa apa ya, protes ke bapaknya. Bapaknya pernah dia ingin protes tapi dipukul sama bapaknya, terus keluarlah tulisan gitu. Nah itu juga bagian dari betapa pentingnya kesehatan mental dan pengaruh terhadap kesehatan mental itu dari berbagai unsur. Yang paling kuat itu dari keluarga menurut pengalaman saya. Dan itu kalau dari keluarga bisa berpengaruh ke akademis siswanya juga ya Bu? Iya, berpengaruh karena kan untuk akademis pelajaran kan tidak hanya di sekolah, tentu ada tugas-tugas yang harus murid-murid selesaikan di rumah. Tapi kalau di rumah kondisinya tidak nyaman, orang tua tidak mendukung, kan jadi tidak selesai nih tugasnya. Dan kadangkala ada juga murid yang ketika berangkat nangis, sedih. Loh kok nangis kenapa? Tadi di rumah orang tua berantem, ibunya dipukul dan seterusnya. Akhirnya masih kepikiran, kasihan ibunya. Ada satu murid saya yang tiba-tiba nangis sedih karena dapat chat dari bapaknya, kamu baik-baik ya sama bunda, sama adik, bapak mau menenangkan diri. Habis itu nomornya dia diblokir. Nah anak ini juga kepikiran, aduh takut kalau bapaknya terus ngapa-ngapain, mungkin terus bunuh diri atau apa. Jadi nangis jadi-jadinya. Terus akhirnya kami berusaha menenangkan, ya sudah kalau kamu pengen tenang, pengen lihat bapak, ya sudah sekarang pulang, coba lihat kondisi bapak. Ternyata tidak seperti yang dipikirkan dia. Bapaknya hanya ingin mencari ketenangan, dicari di tempat lain, tapi tidak sampai bunuh diri atau apa. Sehingga apa ya, kondisi orang tua, keluarga sangat berpengaruh dalam semua hal, terutama kalau murid kan di akademis. Kita lanjut pertanyaan. Ya. Selama jadi guru BK, isu kesehatan mental apa yang paling sering Ibu Nurul temui pada siswa? Permasalahannya ya, Iya. permasalahan kesehatan mental itu ada anak yang ada masalah tapi bingung cari solusinya, terus malah menarik diri dari pergaulan, dari sekolah, akhirnya bolos dan seterusnya. Kemudian ada juga yang apa ya, melihat kondisi keluarganya, ada kondisi ekonomi yang kurang nyaman gitu, orang tuanya punya hutang banyak di beberapa tempat, terus ada tagihan yang datang ke rumah, akhirnya anak ini malah memutuskan tidak lanjut sekolah tapi bekerja. Terus apa lagi ya, kadang ada juga yang overthinking, itu berlebihan dalam menilai sesuatu. Kadang teman saya guru itu ada memberikan pernyataan tertentu, nah anak ini malah memikirkan yang lebih, waduh nanti kalau saya nilainya turun, nanti saya nggak bisa lanjut sekolah yang saya impikan, saya terus tidak bisa membanggakan orang tua. Jadi pemikirannya terlalu overthinking itu diantaranya itu. Terus ada lagi belum bisa mengelola emosi. Kadang ada anak yang gampang sekali tersulut ketika istilah kata sekarang senggol bacok, temperamental. Itu juga bagian dari yang sering saya temui akhir-akhir ini gitu. Nah dari penjelasan Ibu ini kan nggak sedikit ya remaja-remaja atau anak-anak yang ini masih sekolah tapi udah punya gangguan kesehatan mental gitu. Nah apa sih yang bisa kita lihat tanda-tanda awal itu, tanda-tanda awal si anak tersebut mengalami masalah kesehatan mental? Apakah bisa dilihat dari Ibu sendiri? Kalau menentukan tidak sehat mental mungkin bukan ahlinya ya, jadi tidak bisa, tapi bisa dilihat kecenderungan gejala-gejala yang nampak itu ada perubahan yang sangat berbeda antara sebelum dan sesudah. Misalkan anak yang sebelumnya ceria tiba-tiba terus beda, tidak seceria biasanya, yang biasanya banyak ngomong terus sekarang diem, atau kadang bahkan kebalikannya, anak yang tadinya diem terus tiba-tiba banyak omong, kelihatan ceria, ketawa-tawa, tapi ternyata ada masalah yang dialami.
Jadi yang selama ini saya amati ada perubahan sikap atau perilaku yang sangat berbeda antara sebelum dan sesudah. Baik yang sebelumnya ceria jadi murung, atau yang sebelumnya diam terus banyak bicara seperti itu. Terus dari akademis juga, nilai dan tugas-tugas. Anak-anak yang biasanya mengalami kondisi kesehatan mental yang kurang optimal itu juga selama ini ketika saya mengamati ada perubahan pengumpulan tugas yang tadinya rajin, kemudian akhirnya agak numpuk-numpuk, kemudian malah tidak berangkat ke sekolah, bolos, dan lain-lain dengan berbagai alasan. Kalau nih gejalanya kan udah dilihat sama ibu nih, apa sih peran ibu sebagai guru BK untuk menjaga dan mendukung siswanya ini dari gejala-gejala yang sudah terlihat itu agar tidak memperparah? Kalau secara umum kami memberikan materi di kelas terkait dengan hal-hal tersebut, diantaranya menjaga kondisi psikis kita, bagaimana mengatur diri sendiri, mengelola emosi, dan seterusnya. Kemudian jika ditemukan anak-anak dengan kondisi yang seperti itu, punya gejala-gejala yang tadi saya sampaikan, biasanya terus kami ajak bicara satu sama lain, istilahnya curhat begitu kalau anak-anak, versi anak-anak. Tapi kalau dari profesional kan konseling, diadakan konseling, pendekatan. Tidak semua berhasil sih, memang ada anak yang ketika diajak konseling diam saja, tidak keluar kata-kata apapun. Dia tidak mau terbuka gitu. Ada yang tidak mau terbuka, terus ada yang merasa takut karena kan image anak-anak tentang guru BK macam-macam ya. Ada yang sudah tahu yang sebenarnya, ada yang masih terpengaruh kata-kata orang-orang zaman dahulu, guru BK galak, serem, dan seterusnya. Jadi rasa takut. Tapi yang kami lakukan berusaha meyakinkan anak tersebut bahwa ketika setiap manusia pasti punya masalah. Ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri, ada yang butuh bantuan orang lain. Nah, kami adalah orang lain yang bersedia membantu ketika dia punya masalah. Ada anak yang harus kami panggil, ada yang datang dengan sendirinya, Bu saya mau cerita, saya ada hal yang mengganggu pikiran, ada yang seperti itu. Ada yang cuma datang ke ruang BK, Bu saya mau cerita. Oke, kemudian kira-kira Bu Nurul bisa bantu apa? Enggak Bu, saya cukup didengarkan saja sudah lega. Jadi ada perbedaan tiap individu, karena individu kan unik ya Mbak. Ada satu hal yang bisa diterapkan ke satu anak, tapi tidak bisa diterapkan ke anak yang lain. Jadinya kami juga belajar dari anak-anak, oh ternyata permasalahan kesehatan mental remaja sekarang seperti ini. Yang agak sering sekarang itu malah pada sindir-sindiran melalui story IG, status WA, kadang-kadang nyindir apa temannya. Nah, sebetulnya yang dituju si A, tapi ternyata yang tersindir, merasa tersindir adalah yang C. Jadi malah menimbulkan masalah baru. Nah, kalau ada hal itu kan kami perlu komunikasi dengan wali kelas, dengan guru yang lain. Seperti itu. Kalau itu kan dari ibu ya, kalau udah kelihatan nih gejala-gejala. Nah, kalau dari siswanya gimana? Apa yang bisa siswa lakukan kalau mereka mulai merasa adanya gangguan atau gejala-gejala kesehatan mental? Yang pernah kami sampaikan di kelas, ketika ada kondisi tidak nyaman, kami minta mereka mengidentifikasi dulu apakah ada kondisi tertentu yang perlu ditindaklanjuti atau tidak. Terus kalau misalkan ada anak yang sedih gitu, misalkan pengen nangis, kami minta ya sudah, kalau kamu rasa pengen nangis karena emosi kan tidak bisa ditekan ya, dalam artian nggak bisa diatur kamu harus gini-gini, tapi harus dikeluarkan, karena kalau nggak dikeluarkan ekspresi emosinya nanti akan tertahan di dalam diri, nanti meledak suatu waktu. Nah, terus ada beberapa tips yang kami sampaikan di kelas. Ketika kalian sedih, ingin nangis, silakan nangis. Cari tempat yang tertutup, mungkin di kamar mandi atau apa, kamar mandi, kemudian kerannya dibuka kencang, kamu nangis di situ biar keluar. Atau bisa juga dengan menuliskan di kertas apa hal-hal yang
mengganggu pikiran, mungkin ditulis, kemudian dibaca lagi, diulang-ulang, dibaca lagi. Ekspresikan perasaanmu ke dalam kertas itu, mungkin kamu sedih banget atau marah atau jengkel atau apa, silakan dibaca lagi, kemudian pindahkan perasaan tadi yang ada di pikiran dan perasaan ke kertas itu, kemudian silakan diremet-remet, kemudian atau disobek-sobek. Setelah itu sudah agak lega, dibuang ke tempat sampah. Itu setidaknya hal kecil yang bisa mereka lakukan di luar, misalnya ketika nggak ada orang lain yang mendampingi atau apa, atau misalkan bingung mau cerita, salah satu hal kecil yang bisa dilakukan. Berarti kayak ditumpahkan perasaannya di secorak kertas Ya, itu. ya. Ada nggak Bu pesan atau harapan dari Ibu untuk anak dan remaja terkait pentingnya menjaga kesehatan mental? Kembali seperti awal tadi ya Mbak, karena hidup ini kan harus seimbang, jasmani dan rohani harus seimbang, fisik dan psikis juga harus seimbang, maka kesehatan fisik dan kesehatan psikis juga sama-sama harus dijaga. Kalau fisiknya bagus tapi mentalnya nggak bagus, itu kan juga berpengaruh negatif pada kondisi diri, kemudian perkembangan potensi diri dan lain-lain. Maka perlu dijaga karena semua sangat punya peranan penting dalam kehidupan. Terus jika memang ada kendala, ada masalah atau apa, kalau bisa menyelesaikan sendiri bagus. Tapi kalau tidak bisa, silakan cari bantuan dari ahli atau orang-orang yang dipercaya. Gitu. Ibu, tidak terasa pertanyaannya sudah habis. Terima kasih banyak pada Ibu Nurul atas penjelasan dan insight yang super bermanfaat ini. Dari obrolan hari ini, kita jadi paham kalau kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Apalagi untuk anak dan remaja yang masih dalam masa perkembangan. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan teman-teman semua untuk lebih peka sama diri sendiri dan tidak menyepelekan perasaan dan tidak ragu untuk mencari bantuan kalau sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa jaga diri, hati, dan jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa.